Aku orangnya rendah hati. Mata Leonard melebar dan ekspresinya penuh ketakutan. Seolah-olah muncul pertanyaan yang tak ada habisnya di benaknya saat ini. Siapa orang di depannya? Dia yang membunuh Kenzo, yang mengejutkan seluruh Red Lotus. Tentu saja, dia tidak bisa mengecek identitasnya lagi. Dia merosot ke lantai, dan tubuhnya mulai kaku dengan cepat. Di belakangnya, kumpulan orang yang membawa senjata mundur selangkah pada saat yang sama, dan mata mereka penuh ketakutan. Di kota JC, mereka adalah orang-orang yang mengikuti sisi Hendra, dan mereka juga sombong dan tidak tahu diri pada hari biasanya. Tetapi hal-hal seperti pembunuhan terlalu menakutkan bagi mereka. Apalagi setelah Doni diantar ke rumah sakit, Hendra juga terbaring dengan wajah penuh darah, tidak tahu dia hidup atau mati. Bahkan Leonard telah dibunuh olehnya. Semua ini terjadi dalam waktu sekejap. Mereka menatap Damar, dan langsung menjadi sangat takut padanya. Damar mengabaikan mereka. Dia mendekati Sela dan menutupi telinga gadis ini dengan tangannya. Untuk mencegah Sela mendengar apa yang dia katakan selanjutnya. Bawalah Hendra ke rumah sakit, dan setelah dia bangun, dia tahu apa tindakan selanjutnya, kata Damar dengan ringan. Apakah Hendra memilih untuk menyembunyikan fakta ataupun memberi kebenarannya pada Red Lotus? Damar tidak menganggapnya penting. Dia dan Red Lotus tidak mungkin akan damai. Dalam pertempuran 3 tahun lalu, Red Lotus memang salah satu peserta. Nomor 2 dan nomor 7 keduanya adalah rekan baiknya Damar. Setelah kematian nomor 7, meskipun Damar tidak mengatakan apa-apa setelah memulihkan ingatannya, namun dia tidak mungkin akan memaafkan Red Lotus. Ada lebih dari 30 orang di tempat itu, dan tidak ada dari mereka yang berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka semua hanya menatapnya dengan ketakutan. Bagaimanapun, Damar baru saja menghabiskan semua pemimpin mereka di hadapannya. Damar menundukkan kepalanya dan melepaskan ikatan tali Sela. Mata Sela masih tertutup. Ketika Damar menutupi telinganya, detak jantungnya mulai bertambah cepat, dan wajahnya sedikit memerah. Sebenarnya, dia adalah gadis yang berani, dan dia sering nongkrong di bar. Tetapi saat ini, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebelum bereaksi, dia merasa digendong oleh pria ini, lalu dia memegang lengannya tanpa sadar. Sudah terbiasa ya. Kemudian, suara Damar terdengar di dekat telinganya. Sela membuka matanya, dan wajah pria ini muncul di depannya. Pria ini tersenyum dan menggendong Sela berjalan keluar. Orang-orang di dalam warnet tidak ada yang berani bergerak sama sekali. Dan bahkan mereka mundur ke belakang saat Damar mendekat. Dengan mudah, Damar keluar dari warnet sambil menggendong Sela. Sela menatap pria itu dengan ternganga. Setelah sampai di bawah lantai, wajah Sela segera memerah ketika Damar memandangnya. Uhuk-uhuk, Damar terbatuk, lalu dia segera menurunkan Sela. Gadis itu memandangnya sambil berkata, aku berutang padamu lagi. Damar tersenyum dan menjawab, terus apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak akan menolak jika kamu ingin berhubungan denganku. Sela tertegun, namun dia tidak menolak atau setuju. Dia segera mengubah topik pembicaraan. Keterampilanmu begitu bagus, kenapa kamu malah melarikan diri pada malam itu? Bukankah aku sudah bilang sebelumnya? Aku menemukan lawan yang lebih hebat, makanya aku pergi menyelesaikan orang itu, jawab Damar tanpa daya. Sela ingin berkata lagi, namun dia berpikir kembali tentang lantai retak di rumah Wendy. Dia baru sadar dan bertanya, apa kamu yang merusakkan keramik lantai rumah Wendy? Damar terdiam, lalu mengangguk, ya, seharusnya aku. Ekspresi Sela berubah menjadi tidak normal lagi. Kemudian, dia menghela napas dan berkata, baiklah, aku akan berterima kasih padamu setelah aku mengurus masalah di warnet. Kamu mau kemana nanti? Aku harus kembali bekerja, aku adalah asistennya Wendy sekarang, aku datang karena melihat pesanmu pada Wendy, jawab Damar. Sela tercengang. Dia menatap Damar dengan aneh, apakah kamu suka pada Wendy? Damar tanpa daya, kamu terlalu banyak berpikir, aku baru saja cerai. Kenapa wanita itu memilih Dimas dan menceraikanmu? Itu aneh sekali, kata Sela padanya. Damar memegang hidungnya, dia tidak menceritakan tentang masalah kehilangan ingatan itu. Aku mengantarmu ke tempat Wendy saja. Aku juga ingin menemuinya. Sela mengeluarkan kunci mobil, dan mengarahkannya pada mobil yang di samping. Pria itu tampak terkejut. Gadis biasa pasti sudah tergila-gila setelah diculik, namun Sela kembali tenang dengan begitu cepat. Kualitas mentalnya lumayan bagus, mungkin aku bisa membawanya ke Night Watcher, kata Damar sambil menjilat bibirnya. Selain menyelesaikan misi, setiap Night Watcher akan mengajak orang baru untuk dilatih. Ini terjadi pada Damar juga sebelum dia menjadi seorang Night Watcher. Tentu saja, pasti akan ada ujian yang berulang kali setelah dilatih. Di mobil, Sela sedang menyetir sambil melirik pada Damar. Dia baru mengerti mengapa Wendy akan begitu penasaran pada pria ini.
Pria ini benar-benar sangat misterius, dan mereka tidak bisa mengerti pikirannya. Saat mereka berdua sampai di bawah gedung grup panorama, sudah hampir jam makan siang. Damar dan Sela berjalan masuk ke dalam grup panorama, kali ini tidak ada yang menghalangi Damar. Mereka mengambil kartu dengan lancar, dan masuk ke dalam lift. Setelah masuk dalam lift, Damar memegang hidungnya dan berkata, "Oh iya, kamu jangan memberitahu Wendy tentang bagaimana aku menyelamatkanmu, aku orangnya rendah hati." Sela memandangnya dengan heran. Setelah berpikir sejenak, dia baru menyadari bahwa si Damar ini memang rendah hati. Jika bukan karena dia melihatnya dengan mata sendiri, dia pun tidak akan percaya tentang ini. Ternyata Damar begitu ahli, dan tidak takut melawan puluhan orang dengan senjata. Setelah mereka sampai di kantor Wendy, Wendy dan Barry sedang berdiri dengan cemas. Barry mengambil ponselnya dan menghubungi orang berkali-kali. Wendy langsung memeluk Sela ketika melihatnya datang, dan dia berkata, "Sela, apa kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa." Setelah Damar datang dan memberitahu tentang perkataan Paman Barry, mereka membiarkan aku pergi. Dan mereka tidak akan mencari masalahku lagi, kata Sela pada Wendy. Akhirnya Wendy bisa menghela napas panjang. Barry mengerutkan kening dan menatap pada Damar. Mungkin Wendy tidak tahu tentang ini, tetapi dia mengetahuinya dengan jelas. Kalau perkataannya berguna, Hendra tidak mungkin tidak menjawab teleponnya. Dia tahu Damar adalah orang seperti apa, jadi dia tidak berkata banyak. Sela dan Wendy bersama untuk sementara waktu, lalu pergi setelah makan siang. Pada saat yang sama, di rumah sakit rakyat kota JC, seorang dokter berjalan keluar dari ruang gawat darurat dengan kelelahan. Dia melepas maskernya, dan beberapa orang yang menunggu di depan pintu langsung mengelilinginya. "Dok, bos kita baik-baik saja, kah?" Salah satu orang bertanya. "Tidak apa-apa, namun harus tinggal di rumah sakit untuk jangka waktu tertentu." "Pasien sekarang sudah sadar, siapa Budi?" tanya dokter pada mereka. Seorang pria parubaya dengan cepat berdiri dan berkata, "Aku. Pasien ingin bertemu Anda," kata dokter sambil melewati mereka. Budi buru-buru masuk ke dalam kamar pasien. Di dalam, kepala Hendra diikat dengan kain kasa tebal. Dia terbaring di sana dengan lemah. Bos, Budi mendekatinya lalu bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Sekarang mayat Leonard masih ada di warnet. Kali ini, Damar membunuh seseorang secara umum. Dan dia tidak bisa menanganinya sesuai dengan cara Night Watcher." Hendra menghela napas dan berkata dengan lemah, "Singkirkan mayatnya. Temukan tempat sepi di pinggiran kota, dan kuburlah mayat itu. Jangan khawatir, tidak ada yang akan menyelidiki masalah ini. Selain itu, beritahu yang lain bahwa jangan ungkapkan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini. Jika tidak, mereka akan mati." "Oke, aku akan segera melakukannya." Budi mengangguk dengan cepat. "Tunggu sebentar, masih ada satu hal." Hendra menghela napas lagi. Lalu dia lanjut berkata, "Temukan Sela Wijaya, beli warnetnya dengan harga berapapun. Kita sungguh tidak bisa menyinggung orang itu." Bersambung.